Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yaitu berupa penglihatan, berupa pendengaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh rasa yang bersyukur. Tiada taranya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Salawat serta salam tetap kita junjungkan kepada baginda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan agama Islam dari kegelapan sampai cahaya terang benderang, dan sungguh kita ketahui bahwasanya Nabi Allah Muhammad sungguh besar perjuangannya dalam agama Islam. Seperti kita ketahui bahwasanya Nabi Allah Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul terakhir daripada penutup para Nabi, penutup para Rasul, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam hidupnya banyak sekali kisah-kisah yang tercantum dalam sebuah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau wafat, Rasulullah masih sempat menyebut ummati, yaitu artinya umatku. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya, sehingga beliau tidak mau ketika umatnya meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan di mana umatnya dalam keadaan masuk neraka. Adapun pamannya beliau yang selalu membantu Rasulullah, yang selalu membantu kedakwahnya, yang dimana ketika akhir wafatnya beliau tidak masuk surga, tidak masuk neraka, maksudnya tidak masuk Islam, malah beliau adalah termasuk orang-orang mati dalam keadaan kafir, tapi beliau sangat mencintai Rasul, sangat bertoleransi dalam kepada agama Islam. Ketika Rasulullah SAW diincar oleh para kaum Quraisy, beliaulah yang melindungi Rasulullah SAW dari ancaman tersebut. Ketika wafat, Rasulullah SAW meminta ampunan kepada Allah, namun Allah menjawab bahwasanya Rasulullah hanyalah utusan Allah, tidak bisa mengurangi dosa seseorang atau menambahkan pahala seseorang. Namun Rasulullah SAW hanya bisa memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada umatnya, kepada seseorang. Ketika itu juga ada suatu kisah di mana ketika Rasulullah SAW sedang perjalanan dalam Isra Mi'raj, ketika itu Rasulullah SAW dari Madinah ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai sebuah hewan yaitu bernama burq. Ketika setelah dari Al-Aqsa, beliau pergi lagi ke langit ketujuh, ketika ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, arsy-Nya. Nah, ketika di perjalanan Rasulullah SAW banyak sekali melihat banyak sekali penampakan, yaitu ada seorang yang disiksa, adapun orang yang sedang menikmati suasananya surga. Rasulullah SAW begitu bertanya kepada malaikat, ya malaikat, kenapa orang itu disiksa? Ketika di dunia beliau selalu melakukan minum khamar, melakukan kemaksiatan, melakukan hal kebencian yang Allah benci, melakukan banyak sekali yang Allah larang tapi dia lakukan. Itulah orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat Rasulullah pada waktu dunianya, pada waktu dia hidup. Dan tahukah kalian bahwasanya orang yang mati ingin hidup kembali hanya karena ingin melaksanakan ibadah Allah, hanya karena bertobat kepada Allah. Namun hidup itu hanya sekali, jadi Allah tidak akan menghidupnya kembali. Emang penyesalan datang terakhir, bukan di awal tapi di akhir. Jadi ketika kita
ada hal apapun, hendaklah tobat terlebih dahulu agar kita tidak terjerumus kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf selebihnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.